Halo, perkenalkan nama saya Rafika Yanti Agnisha Mandorong. Saya dari Sekolah SMA Bentang Timur Permatang Siantar. Saya dari kelas FIN 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi dan relasi. Fungsi merupakan relasi atau hubungan yang memetakan satu himpunan ke himpunan lain dengan tepat satu kali, atau dapat dikatakan domain dipasangkan dengan kodomain tepat satu kali. Sedangkan relasi adalah penghubung dari fungsi. Contohnya seperti bisa dikatakan seperti ini. Anak dari RS, Ririn anak dari RK, sedangkan Rifkan dari RN. Jadi relasi itu ada di sini. Bisa dibilang Rafika anak dari RS. Contohnya seperti itu. Atau dapat dikatakan relasi ini adalah penghubung kata dari domain ke kodomain. Relasi memiliki 3 sifat, yaitu dimana ada sifat subjektif, sifat injektif, dan sifat bijektif. Dimana sifat injektif harus memasangkan domain kepada kodomain tepat satu kali, dan kodomain dapat menerima domain 2, atau dapat dikatakan kodomain dapat berselingkuh. Sifat injektif adalah dimana domain dipetakan tepat satu kali kepada kodomain, dan kodomain dapat jomblo atau tidak dipasangkan kepada domain. Yang terakhir adalah sifat bijektif, dimana sifat bijektif itu adalah penggabungan dari sifat injektif dan subjektif, dimana domain tepat dipasangkan kepada kodomain tepat sekali, dan kodomain dapat menerima 2 domain, serta kodomain dapat tidak dipasangkan dengan domain. Kita akan masuk ke dalam fungsi genap dan fungsi ganjil. Bagaimana sih gambaran fungsi genap dan fungsi ganjil? Fungsi genap di mana persamaan f min fx itu jika dikerjakan akan menghasilkan fx. Sedangkan fungsi ganjil jika persamaan fx akan menghasilkan fungsi min f dikali x. Jadi kita akan mengerjakan soal ini untuk melihat dia fungsi ganjil atau genap. Jadi persamaan fx di sini kita akan mengganti menjadi min fx. F min x sama dengan otomatis semua x yang di sini berubah menjadi min. 4 dikali min x pangkat 2 dikurang 7. F min x sama dengan 4. Min x kuadrat itu adalah min x dikali min x. Jadi kalau min dikali min akan menghasilkan bilangan positif atau bilangan positif. Jadi di sini x akan berubah menjadi positif, yaitu x pangkat 2 dan 7 tetap. Persamaan ini sama seperti persamaan di atas. Jadi kesimpulannya ini merupakan fungsi genap. Kita akan masuk ke soal kedua. Kita akan melihat apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, di sini kita akan merubah fx ini menjadi min f. Min fx sama dengan otomatis semua min x di sini berubah menjadi min. Berarti 3 dikali min x pangkat 3 ditambah 2 dikali min x. Setelah itu min x pangkat 3 itu sama, hasilnya tetap sama min x pangkat 3, atau bisa dibilang seperti ini, min x
dikali dengan min X berubah menjadi X positif. Dikalikan lagi dengan min X, dia akan menjadi min X atau X negatif. Nah, di sini tambah 2 dikali min X itu adalah min 2X. Tiga dikali X min X di pangkat 3 itu adalah min 3X pangkat 3 dikurang 2X. Kita faktorkan. Min 3X pangkat 3 ditambah 2X. Mengapa ini menjadi positif? Karena sudah difaktorkan, kan ini menjadi luar menjadi negatif. Ini akan berubah menjadi positif. Jadi persamaannya ini sama seperti persamaan yang akan keluar jika itu fungsi ganjil. Jadi ini merupakan fungsi ganjil. Nah, sekarang kita akan ke soal yang ketiga. Seperti biasa, kita akan merubah fx ini menjadi f dikali min x. F dikali negatif x. Ini semua berubah menjadi negatif x. 7 dikali negatif x kuadrat ditambah 5 dikali negatif x ditambah 3. Nah, x kuadrat itu akan menghasilkan x kuadrat. Karena seperti yang di awal tadi, min x atau negatif x dikali negatif x akan menghasilkan x. Jadi dia akan menjadi 7x kuadrat ditambah. Nah, 5 dikali min X akan menghasilkan min 5X dan ditambah 3. Ini tidak memenuhi dari fungsi pertama dan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Karena fx min fx, f dikali min x fx tidak sama dengan fx, atau f dikali min x tidak sama dengan negatif f dikali x. Atau bisa dikatakan ini bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Ternyata tidak hanya ada 2 fungsi, tetapi ada 3, fungsi ganjil, fungsi genap dan fungsi ganjil. Dan ada juga yang tidak memenuhi kedua-duanya, yaitu fungsi bukan ganjil dan bukan genap. Di sini kita akan menentukan domain dari fungsi. Nah, jika dia dalam pecahan seperti ini, kita hanya fokus kepada yang paling bawah. Nah, 2x dikurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu 2x tidak boleh sama dengan, jika pindah dari kanan ke kiri maka ia akan berubah menjadi positif 6. Baru x tidak boleh sama dengan 6/2 atau x tidak boleh sama dengan 3. Jadi domainnya adalah di mana x tidak boleh atau tidak sama dengan 0, x elemen real.